warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gisela Azara Ide dengan nomor detik 0194 dari kelas psikologi E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer. Sistem komputer merupakan rangkaian perangkat lunak, perangkat keras, dan manusia yang bekerja sama untuk memproses data dan mengakses informasi. Sistem komputasi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga hiburan, karena dapat mendukung efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengolahan data. Nah, untuk komponen sistem komputasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu hardware, software, dan firmware. Untuk hardware atau perangkat keras, merupakan fisik komponen seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat input atau output. Sedangkan kalau software atau perangkat lunak merupakan program dan aplikasi yang menjalankan fungsi pada perangkat keras, seperti pada sistem operasi, aplikasi, dan alat pengembangan. Dan yang terakhir ada brainware, yaitu pengguna, merupakan individu yang mengoperasikan dan mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencapai tujuan tertentu. Pada sistem komputasi ini ada tiga kategori, yaitu komputasi terpusat, komputasi terdistribusi, dan komputasi alam. Untuk komputasi terpusat, yaitu sistem yang mengkonsolidasikan semua pengolahan data di satu pusat, biasanya dalam bentuk mainframe atau server besar. Karakteristik kemudahan pengelolaan, keamanan yang terpusat, namun rentan terhadap kegagalan tunggal. Contoh aplikasinya ya pada pengolahan transaksi perbankan dan sistem transportasi maskapai. Kemudian, komputasi terdistribusi merupakan sistem yang membagi beban pemrosesan ke beberapa komputer yang mungkin berada di lokasi yang berbeda. Karakteristiknya yaitu skalabilitas tinggi, efisiensi yang lebih baik, dan dapat menangani kegagalan parsial. Contoh sistem aplikasinya ya pada sering kita gunakan versinya yaitu Google dan pemrosesan paralel. Yang terakhir ada komputasi awan. Merupakan penyediaan layanan komputasi seperti penyimpanan, pengawasan, jaringan, perangkat lunak melalui manfaatnya yaitu stabilitas, fleksibilitas, dan biaya yang lebih rendah untuk pengguna akhir. Tantangan pada komputasi awal ini ya seperti keamanan data, ketergantungan pada kondisi internet, serta masalah privasi. Kemudian ada arsitektur sistem komputasi, yaitu ada komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Kemudian arsitektur komputernya yang lebih tradisional, yang menyimpan program dan data di memori yang sama. Kemudian ada Harvard arsitektur, yaitu memisahkan memori untuk instruksi dan data yang memungkinkan peningkatan kecepatan. Perangkat lunak ini dalam sistem komputasi yaitu sistem operasi mengelola perangkat keras dari sumber daya perangkat lunak seperti Windows, MacOS, dan Linux. Kemudian aplikasi merupakan program yang dirancang untuk tugas-tugas spesifik seperti pengolahan data, perangkat lunak akuntansi, dan browser web. Yang terakhir, perangkat lunak pengembangan. Alat yang digunakan untuk pengembangan untuk membuat aplikasi dan sistem baru seperti ID, compiler, dan digibudget. Kemudian evolusi sistem komputasi. Ada sekitar 5 generasi untuk evolusi sistem komputasi, yaitu generasi pertama, mesin tabung vakum, ukurannya lebih besar dan konsumsi dayanya lebih tinggi. Kemudian generasi kedua, transistor, lebih kecil serta lebih cepat. Generasi ketiga yaitu IC atau Integrated Circuit, lebih hemat energi serta lebih efisien. Yang keempat yaitu mikroprosesor atau PC pribadi jaringan komputer. Yang kelima, generasi kecerdasan buatan komputasi seperti IoT. Evaluasi sistem komputasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, serta komputasi kuantum. Untuk AI sendiri merupakan teknologi yang baru untuk memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk melakukan komputer jauh lebih cepat daripada komputer konvensional. Biasanya kayak lebih digunakan untuk zaman sekarang ya.
biasanya untuk memudahkan untuk mahasiswa ya. Kemudian ada Internet of Things atau IoT, merupakan sistem dapat belajar dan membuat keputusan berdasarkan data seperti chatbot dan rekomendasi produk. Yang terakhir ada komputasi kuantum, yaitu koneksivitas perangkat yang memungkinkan pertukaran data di antara mereka seperti rumah pintar, keadaan otonom. Kemudian ada keamanan dalam sistem komputasi. Ada ancaman keamanannya seperti serangan cyber, malware, pencurian data. Kemudian langkah mitigasi yaitu penggunaan enkripsi, firewall, autentikasi, multifaktor, dan pembaruan perangkat lunak secara rutin. Tantangan dalam sistem komputasi ini yaitu skalabilitas, kemampuan sistem untuk tumbuh dan menangani peningkatan beban kerja tanpa kehilangan performa. Kemudian efisiensi energi, mengurangi konsumsi daya oleh pusat data dan perangkat komputasi. Yang terakhir ada privasi data, melindungi informasi pribadi dan data sensitif dari akses yang tidak sah. Masa depan pada sistem komputasi ini terprediksi yang sekarang adalah pengembangan komputasi kuantum, integrasi AI, dalam hampir semua aspek kehidupan, serta peningkatan adopsi teknologi IoT. Dampaknya ya transformasi dalam industri, cara kerja, kehidupan sehari-hari, serta tantangan baru dalam keamanan dan etika teknologi. Nah, pada penjelasan dan pada kali ini, nah pada sistem komputer ini, eh, eh, dan pada kesimpulan pada kali ini adalah sistem komputasi telah berkembang secara pesat dari generasi pertama hingga era modern, dengan tantangan yang peluang baru di masa depan. Nah, pentingnya untuk terus mengikuti perkembangan dalam sistem komputasi untuk tetap relevan dan aman di era digital yang cepat berubah ini. Nah, itu penjelasan saya kali ini. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Dan saya, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.